Selamat pagi buat anak kami sekalian, kelas 8. Apa kabar nak? Sehat semua kan? Ya, Ibu harapkan kamu semua tetap semangat. Walaupun situasi kita masih seperti ini daring ya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang alat musik tradisional. Untuk memulainya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Tuhan kami bersyukur kembali kepadamu atas rahmat yang kami terima daripadamu teristimewa pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai kembali kegiatan belajar mengajar kami. Lindungilah kami dimanapun berada. Semoga kami semua dapat memusatkan perhatian kami untuk mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami percayakan anak didik kami ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Anak kami sekalian, sebagai tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan pembelajaran daring selesai, siswa diharapkan dapat memahami teknik dan gaya lagu daerah. A. Teknik dan gaya lagu daerah. Apa itu lagu daerah? Lagu daerah itu merupakan lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat. Setiap suku atau daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menggunakan bahasa daerah setempat dan diiringi dengan kerawitan. Apa itu kerawitan? Kerawitan itu adalah alat musik tradisional lengkap secara orkes. Karya-karya seni musik atau kerawitan dimainkan dengan ansambel gamelan atau reporter yang bersifat tradisional dan anonimus. Seringkali seorang pemain ahli kerawitan menambah atau mengurangi komposisi kerawitan yang dimainkan begitu saja dengan beberapa gaya. Seperti misalnya gaya musikal. Apa itu gaya musikal? Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal dari beberapa kondisi. Maka setiap wilayah tentu memiliki gaya yang berbeda. Seperti misalnya gaya lokal. Apa itu gaya lokal? Yaitu merupakan karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Yang kedua, gaya individual, yang mana merupakan tipologi karakteristik seseorang tokoh yang menciptakan lagu sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Ketiga, gaya periodikal, yakni tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal. Maka anak kami sekalian, setiap daerah memiliki nama atau sebutan bagi seseorang penyanyi yang membawakan lagu daerah. Contohnya di Jawa, Bali, Sunda, inilah yang disebut dengan sinden itu. Anak kami sekalian,
Bagaimana ciri-ciri dari lagu daerah sebenarnya? Ciri pertama adalah teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Ciri kedua, diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Artinya tidak ada tertulis itu. Jadi lagu daerah itu diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Ciri ketiga, umumnya penulis pun pencipta lagu tidak diketahui siapa orangnya. Itulah yang ketiga. Sedangkan yang keempat, dibawakan dengan diiringi oleh musik daerah setempat. Sekali lagi yang keempat, dibawakan dan diiringi oleh musik daerah setempat. Kelima, mengandung makna atau pesan untuk masyarakat. Keenam, irama dan melodi lagu daerah bersifat kedaerahan. Itulah ciri daripada lagu daerah. Nah, anak kami sekalian, fungsi lagu daerah itu sebenarnya untuk apa? Tak lain tak bukan adalah untuk mengiringi upacara adat. Yang berikut, mengiringi tari dan pertunjukan tradisional. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Yang keempat, sebagai media komunikasi. Dan yang terakhir adalah media penerangan. Inilah fungsi lagu daerah tadi. Oke anak kami sekalian, maka sebagai tugas kamu yang pertama, nanti silakan kamu catat isi video tadi ke dalam buku catatanmu. Jangan sempat ditumpuk ya anak tugasnya. Kemudian yang berikut, ini dikerjakan di dalam buku tugas. Jangan dikirimkan ke WA ibu ya. Apa itu tugasmu? Apa tadi isi daripada tujuan pembelajaran pertama? Itulah yang menjadi tugas kamu. Yaitu, kamu harus mampu menjelaskan bagaimana cara ataupun teknik yang dilakukan oleh musikal atau pemain musik, dan juga jelaskan bagaimana gaya lagu daerah dan fungsi dari lagu daerah setempat. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih nak atas perhatian kamu. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Tuhan kami bersyukur kembali kepadamu, ya Tuhan, atas rahmat dan kasih yang Kau berikan bagi kami. Teristimewa ya Tuhan, kami sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran ini. Bantu anak didik kami supaya mereka dapat memusatkan perhatiannya khusus untuk mendalami materi ini, ya Tuhan. Supaya apapun tugas yang diberikan, mereka mau mengerjakannya dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.